وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala man. Banyak anggotanya ini. Subhanul Herat. Nah, kenapa pilih di luar ini? Kenapa di luar? Oh, panas di dalam ya? Oh, katanya panas di dalam guys. Oke. Allahumma innahu sirrukal jami'ud dalu alayhi wa hijabukal azamul qa'imu laka baina yadayk. Ibunya lagi malu guys. Oke. Ini semua anggota Subhanul Herat. واحملنا على سبيله إلى حضرتك حمدا محفوظا بنصرتك واكذب بنا على الباطل فيدمغه وزج بنا في بهارك الأحدية وانشرنا من أوحال التوحيد وأورقنا في عين البحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب العظم حياة روحنا وروحه سر حقيقتنا وحقيقته جميع عوالمنا بتحقيق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداءنا بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك واحول بيننا وبين غيرك الله 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 إن الذين فرضوا عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمورنا فرجا ومحرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Majelis Subhanul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita terus
mendapatkan nikmat yang besar, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya atau nikmat yang kita nikmati setiap saat. Insyaallah dengan bersyukur, banyak bersyukur, maka akan Allah tambah semua nikmat untuk kita. Baik itu dari segi materi, rezeki maupun kesehatan, baik itu juga panjang umur, semua nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga beliau, cucu keturunan beliau, zuriat beliau. Insyaallah kita semua yang hadir pada malam hari ini dalam majelis ta'lim ini insyaallah akan mendapatkan keberkahan serta syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kehadiran kita di majelis seperti ini tentu tidak akan sia-sia. Tentu kita tidak akan meninggalkan majelis ini kecuali kita telah diampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis Subhanul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk pada malam ini kita kembali mengkaji masih tentang kurban part 3. 1-2-nya sudah selesai, ini yang ketiganya. Insyaallah ini mungkin bagian akhir kalau tidak salah, bagian akhir karena sudah rampung untuk pembahasan kurban. Olehnya untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan ta'lim atau pembahasan tentang kurban part 3 ini. Itu akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustaz Anas Umar bin Saleh LC-MHI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karmat wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqqihana biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam 10 Dzulhijjah. Sudah masuk malam 1 Dzulhijjah. Tepat malam 1 Dzulhijjah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang lebih Allah sukai kita beramal soleh di dalamnya kecuali di bulan-bulan ini, yaitu al-ayyamul ashr min awwali Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga apa yang kita lakukan
bobotnya berbeda dengan sebelumnya. Malam kemarin kita bersedekah, malam ini pun kita bersedekah, lebih besar pahala sedekah kita malam ini. Kemarin kita berpuasa, hari ini kita berpuasa, lebih besar pahala puasanya hari ini. Kemarin kita berbakti ke kedua orang tua, hari ini kita berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya jauh lebih besar pada hari ini. Semoga kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yang paling utama adalah kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, pahala-pahala puasa, zikir-zikir, bacaan Al-Qur'an, shalawat juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling intinya adalah puncaknya nanti kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah namanya. Puasa Arafah. Puasa Arafah ini keistimewaannya sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini al-madiyah wal mustaqbalah." Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, satu hari sebelum hari raya Idul Adha, itu menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. 2 tahun yang mana? 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Garansi dari Allah Subhanahu wa taala, dosa kita tahun kemarin diampuni, tahun depan juga diampuni. Selama dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Jadi kalau dosa-dosa kecil insya Allah akan diampuni. Yang penting kita puasa 9 Zulhijjah nanti, 9 hari dari sekarang. Nanti kita insya Allah kita akan saling mengingatkan untuk itu. Ya. Momen yang luar biasa. Besoknya kita masuk sudah Idul Adha, baru kemudian masuklah kita pada amaliyah yang sudah kita bahas malam pertemuan ketiga malam ini, yaitu tentang ibadah kurban yang alhamdulillah sudah beberapa hal telah kita selesaikan pembahasannya pada 2 kali pertemuan sebelumnya. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maupun jamaah yang mengikuti melalui live streaming di channel Facebook. Malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan kita seputar tentang kurban, yang mana kurban ini seperti telah kita sampaikan sebelumnya bahwa dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, tidak wajib, artinya kalau toh tidak berkurban tidak berdosa. Tapi kalau ada kemampuan tapi tidak mau berkurban, kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga. Apalagi kalau karena pelit, karena sayang harta, sayang uang, tidak mau berkorban, bukan kurban, tidak mau berkorban, mendekatkan diri melalui cara sedekah. Sedekah terbaik adalah melalui kurban. Sedekah terbaik adalah melalui kurban. Sehingga diharapkan jika kita memiliki kelebihan rezeki, insya Allah, mungkin belum sekarang, masuk 10 Zulhijjah ini niatkan. Kita selalu diajar oleh guru-guru kita, terutama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, untuk beramal baik itu, walaupun kelihatannya saat ini kita belum memiliki kemampuan untuk itu, tapi niatkan, paling tidak ada niat. Insya Allah kalau ada niat kesembuhan, insya Allah akan mudahkan jalan. Jangan niat sekarang dong, harga kambing itu 1,5 juta sampai 2 juta, mana mampu saya. Akhirnya tidak ada niat. Jangan seperti itu. Tetap niatkan, insya Allah saya niat, saya kurban, insya Allah saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya diberi rezeki. Tiba-tiba besok, lusa, sampai 1 hari sebelum Idul Adha, tiba-tiba Allah kasih rezeki, alhamdulillah. Atau bahkan setelah lewat Idul Adha, masuk hari Tasyrik. Hari Tasyrik 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13
Dzulhijjah. Siapa tahu tanggal 12 kita dikasih rezeki. Makanya sekali lagi niatkan. Sama juga dengan haji. Alhamdulillah banyak keluarga kita yang naik haji. Kita doakan mereka jadi haji yang mabrur. Insyaallah. Dan tentu saja kita semua insyaallah semua bisa diberikan kesempatan untuk naik haji ke Baitullah. Ingat, niatkan dari sekarang. Walaupun kita mungkin berpikir tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah selama kita berniat. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau telah memiliki keinginan, setelah itu tawakal kepada Allah. Banyak orang di sekitar kita yang naik haji tanpa dia sadari, tanpa biaya, bahkan ada yang mendapat reward, ada yang dapat hadiah. Alhamdulillah, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah panggil kita, insyaallah kita naik haji, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Niatkan. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita saya perinci lagi tentang beberapa hal yang menyangkut tentang fisik dari hewan kurban kita. Karena beredar kemarin di beberapa grup ada pernyataan dari salah seorang muballigh almarhum yang mungkin tidak dipahami secara menyeluruh oleh kita. Nah, saya jelaskan terkait isi video tersebut supaya tidak lagi menjadi perbincangan yang mungkin belum ada titik temunya. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa berkurban itu kalau untuk sapi dan unta patungannya boleh 7 orang batas, ya. Kalau untuk sapi, kambing atau domba cukup 1 orang. 1 orang ini dia telah melakukan satu sunnah dan disebut dalam madhab Syafi'i disebut sunnah kifayah. Jawabannya ringkas saja, kata kuncinya, keywordnya di situ, sunnah kifayah. Apa maksudnya sunnah kifayah? Saya laksanakan atas nama saya, keluarga inti saya, anak istri saya yang di rumah terbawa. Ini maksudnya sunnah kifayah, ya. Jadi dipahami kan? Di situ saja sebenarnya kata kuncinya. Baik, kita tidak bingung lagi. Sekali lagi, 1 rumah akan terbawa kalau dia sunnah kifayah. 7 ekor kambing, 7 kepala rumah tangga, berarti 7 rumah yang terbawa. Itu boleh sunnah kifayah. Tapi kalau toh umpama Rifat, papanya mau kurban, mamanya mau kurban, Rifatnya mau kurban, kakaknya mau kurban, adiknya mau kurban, 1 ekor sapi pas 1 rumah 7 orang, juga tidak apa-apa. Tapi kalau cuma kepala keluarga yang mampu, insya Allah 1 rumah juga terbawa. Jadi dipahami ya, supaya tidak bingung lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah niat kurban. Niat kurban agak berbeda dengan ibadah yang lain. Kita boleh berniat kurban sejak memasuki bulan Dzulhijjah malam ini. Uang sudah siap, atau mungkin kalau kita bentuk kelompok sudah di-store ke kelompok. Malam ini sudah niatkan, aku berniat berkurban atau melakukan ibadah ubudiyah lillahi ta'ala. Sudah boleh berniatnya sejak malam ini, tapi jangan dulu disembelih. Nanti nanti setelah turun khatib dari mimbar Idul Adha baru boleh kita sembelih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini sepertinya sudah kita bahas juga sebelumnya, tapi saya perjelas kembali. Ketika kita berkurban atas nama instansi kantor, saya ulangi sekali lagi karena masih banyak kita nyangka. Berkurban ini harus ada atas namanya. Jangan atas nama instansi, kantor, dinas. Harus jelas. Saya tidak bermaksud ingin menyampaikan ke instansi-instansi seperti itu, dinas-dinas pemerintah maupun
swasta supaya meniadakan program itu. CSR-nya suruh tidak usahlah anggarkan itu. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, silahkan kalau memang itu ada anggarannya. Ini supaya kita tidak sia-sia. Silahkan lanjutkan program seperti itu bagus. Cuman kalau bisa supaya itu sah disebut kurban, tentukan siapa pemiliknya. Umpama dinas A menganggarkan 1 ekor sapi untuk atas nama kurban, pilih 7 orang pegawainya atas namanya. Ditentukan dia, jangan bilang satu kantor, tidak bisa. Kalau mau satu kantor tetap mau keluarkan sapi boleh, disembelih boleh, dimakan boleh, tapi bukan sedekah. Turun derajatnya jadi sedekah biasa. Paham ini ya? Jadi sekali lagi, sedekah biasa kalau lebih 7 orang. Jadi kalau mau sah disebut kurban, beritahu ke kepala dinasnya, kepala bagiannya, kepala cabangnya, pimpinannya, tentukan tiap tahun 7 orang. Kalau 1 tahun ini 7 orang, besok yang lain lagi, besok pegawai yang lain lagi, begitu seterusnya. Supaya tidak sia-sia disebut sebagai kurban. Yang berikutnya, bolehkah kita berkurban untuk mayit? Kita niatkan saya kurban saya untuk saya punya ayah yang sudah meninggal. Kurban saya untuk nenek saya, kakek saya, ibu saya. Boleh. Para ulama boleh, memang ada yang tidak membolehkan. Tapi kita mengambil pendapat yang membolehkan bahwa pahala ibadah itu sampai kalau kita hadiahkan. Kita hadiahkan ke siapa? Tergantung niat kita. Yang berikutnya, kapan waktu kita menyembelih kurban? Menyembelih kurban seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, dimulai sejak khatib turun dari mimbar. Karena kita sholat id itu sholat dulu 2 rakaat baru khatib naik khutbah. Bukan terbalik dari Jumatnya. Kalau Jumat kita khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id sholat dulu baru khutbah. Di madhab lain ada yang membolehkan setelah selesai sholat sudah boleh. Tapi di madhab Syafi'i selesaikan dulu khutbah baru boleh. Kebiasaan kita terutama di Dolo ini biasanya kita selesai khutbah biasa ada ceramah lagi. Ada beberapa masjid begitu ya, ceramah lagi. Kebiasaannya sampai-sampai di masyarakat itu karena sudah jadi tradisi begitu, sampai-sampai mereka agak rasa risih, rasa aneh kalau setelah selesai khutbah itu langsung pulang. Rasa risih karena sudah terbiasa ceramah. Oke lah, ceramah. Tapi apakah ceramah itu yang jadi penentu? Kalau belum ceramah, kalau belum selesai ceramah, belum boleh potong hewan kurban? Boleh. Yang jadi patokannya hanya di khutbah. Kalau toh nanti ada yang pulang duluan, silahkan. Tapi yang perlu kita ingat, bijaksananya kita bedakan antara Idul Adha dengan Idul Fitri, terutama bagi para imam dan khatib nanti. Kalau Idul Fitri, silahkan agak panjang-panjang khutbah Anda, silahkan. Agak panjang-panjang ayat dibaca pada sholat, silahkan. Mau ditambah ceramah 2 jam, 3 jam, silahkan. Tapi tolong kalau di Idul Adha, ringkaskan khutbah. Ya? Kalau bisa diringkas. Yang penting intinya sudah kena semua, sudah menetes 1-2 air mata. Biasa kan orang begitu, kayak tidak seru kalau khutbah hari raya itu tidak ada yang menetes air matanya. Nanti bagaimana caranya dibuatlah teks khutbah itu yang ringkas padat tapi juga membuat kita terharu lah. Yang penting terharu betul, menangis betul, tobat betul. Yang setelah itu pulang dari masjid sudah. Sama juga dengan orang ceramah, biasa orang ceramah cuma cari ketawanya. Oh, ini ustadz kalau ceramah tidak enak, tidak ada ketawa-ketawanya. Buat apa? Panggil stand up comedy saja kalau cari-cari. Yang berikutnya, bolehkah kita sembelih pada malam hari? Tadi kita awalnya tadi kita ketika khatib naik turun dari mimbar. Kapan batas
batasnya. Terakhirnya kapan? Terakhirnya itu dalam mazhab Syafi'i 13 Zulhijjah. Berarti 4 hari. Yang pertama hari rayanya tanggal 10 Zulhijjah setelah khatib turun mimbar. Besok tanggal 11, lusa tanggal 12, hari berikutnya tanggal 13. Jam berapa? Saya tidak mau sebut jam, yang jelas sebelum matahari terbenam. Kapan matahari terbenam? Sebelum azan maghrib berkumandang. Sekali lagi, batas akhirnya adalah sebelum azan maghrib tanggal 13 Zulhijjah berkumandang. Hari ini belum ada awal. Ternyata nanti terima gaji tanggal 12, tanggal 13. Buru-buru cari kambing, ternyata alhamdulillah sesuai dengan kemampuan uang, memenuhi syarat-syaratnya. Ya sudah, silahkan disembelih pada tanggal 13. Yang penting jangan sampai lewat dari maghrib. Lewat maghrib baru ketemu kambingnya, sudah dibeli kambingnya. Aduh, bagaimana? Sudah lewat waktu. Apakah masih boleh mau sembelih? Kalau memang mau sembelih silakan sembelih, tapi bukan kurban namanya. Cuman sedekah biasa. Ya kalau mau dipiara lagi ya boleh, siapa tahu bisa beranak pinak lagi tahun depan, kurban sampai 3 ekor, 4 ekor, lebih bagus lagi ya. Saya bolehkah sembelih pada malam hari? Sebenarnya boleh. Itu kita sudah bahas sebelumnya, sebenarnya boleh. Cuman lebih baik kalau kita sembelih pada siang hari, bil khusus pada waktu duha. Pada waktu duha. Baik. Yang berikutnya ini terkait dengan kondisi hewan. Kemarin kita yang sudah syarat secara umumnya, ini ada beberapa yang lebih terperinci lagi. Nah, yang pertama, kita beli hewan sudah sesuai, tidak sudah cukup umurnya, tidak cacat, tidak terpotong telinganya, pokoknya semua normal, gemuk lagi. Tiba-tiba ketika mau dieksekusi, ingin disembelih, kumpullah beberapa orang untuk ikat tangannya, ikat kakinya. Karena mungkin terlalu kasar atau sapinya terlalu berontak yang kita tidak bisa kendalikan, tiba-tiba patah kakinya. Padahal kita beli normal, sudah sah sebagai kurban. Sebelum disembelih terjadi cacat. Mungkin tak salah pegang parang, terpotong telinganya, terpotong ekornya, patah kakinya. Apakah masih boleh lanjut untuk disembelih sebagai kurban? Mohon maaf, sudah tidak sah. Walaupun Anda katakan, kan saya beli normal, ini hanya karena insiden, kesalahan teknis. Tidak, tetap tidak bisa. Ya mau diapa lagi, sudah begitu syaratnya. Terus bagaimana sudah ini Ustaz? Sudah terbaring ini, mau dipotong? Potong saja, tapi bukan kurban. Sedekah biasa. Paham ini kan? Jadi apapun itu yang terjemahkannya, kalau jadi tim jagal, tim penyembelih, jangan asal banting, hati-hati, jangan sampai terjadi insiden itu, kasihan orang sudah niatkan. Berikutnya, bagaimana jika yang terpotong itu, mohon maaf, ini bicara hewan ini ya, bicara hewan, puting susunya atau lidahnya, apakah seperti itu masih boleh dijadikan kurban? Tetap sama juga tidak boleh. Sekali lagi, kalau yang terpotong itu lidahnya, puting susunya, ekornya terpotong, juga tetap tidak sah. Sekarang bagaimana kalau kelaminnya jantan, ternyata terpotong, apakah boleh? Kalau yang itu masih boleh. Jadi kalau dia telinganya yang terpotong, lidahnya terpotong, ekornya terpotong, puting susunya terpotong,
terpotong tidak boleh. Tapi kalau yang terpotong itu kalau sapi jantan ternyata itu yang ada yang tergantung dua itu yang terpotong boleh. Tidak ada masalah. Oke? Bagaimana kalau gigi hewan yang patah? Patah giginya, ompong atau lepas, maka dalam hal ini dalam mazhab Asy-Syafi'i ada dua pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Namun menurut kebanyakan mayoritas dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan sah. Kita ambil pendapat yang mayoritas, kalau hanya giginya yang tanggal, copot, patah, tidak apa-apa. Berikutnya, ini juga sudah sempat juga saya jelaskan, tapi jelaskan kembali. Mana yang afdal? Jantan betina. Sama juga dengan akikah. Supaya ini jelas, tidak ditanyakan lagi berikutnya. Orang saya mau akikah, tolong carikan saya kambing jantan. Semuanya sah. Akikah, kurban, sapi jantan, sapi betina, semuanya sah. Semuanya sah. Tapi mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang jantan. Kita hanya bicara yang lebih afdal. Oke. Berikutnya, mana yang lebih utama? Yang mahal atau yang murah? Sebenarnya mahal atau murah tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah fisik dari hewan kurban. Ternyata ada yang dapat 15 juta, agak kurus, sah, terpenuhi, tidak kurus yang dilarang. Saya dapat 13 juta, gemuk. Lebih afdal mana? Tentu yang paling gemuk. Baik. Jadi itu yang tidak menjadi masalah. Nah, ada juga persoalan yang lebih dirinci lagi dalam mazhab Asy-Syafi'i, mana yang lebih utama, warna putih atau warna yang lain? Nah, ini juga dibahas di dalam kitab-kitab fikih ya. Jadi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan bahwa al-afdaluha al-bayda. Yang paling bagus sudah gemuk, sudah ini. Yang paling bagus al-bayda, putih. Paling bagus yang putih. Alhamdulillah kebanyakan sapi warna putih ya. Tsumma as-safra. Posisi yang kedua, leg kedua itu yang kuning. Nah, kemudian yang ketiga tsumma al-ghubara. Kemudian yang warna selain itu yang loreng-loreng, ada yang coklat, ada yang ini itu. Ya. Tiga-tiga tadi kalau mulai lebih afdal ya putih. Oke, tapi semua sah. Kita hanya bicara afdal ini ya. Dia akan sampai salah paham lagi nanti. Baik. Berikutnya kita masuk pada proses penyembelihan. Sebenarnya yang cocok menjelaskan ini Ustaz Izzat. Karena beliau sudah sering main parang. Baik. Ketika menyembelih kita terlebih dahulu tentunya yang paling wajibnya supaya sembelihan kita itu sah secara syar'i yaitu membaca basmalah. Karena sembelihan kita itu dianggap syar'i atau tidak melalui ucapan bismillah. Mau ucapan bismillahnya bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahim, bismillah wa ala millati rasulillah. Yang penting bismillah. Lebih lengkap lagi kalau bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa yang dilakukan setelah baca bismillah? Kita baca takbir. Mau lengkap seperti takbiran biasa lebih bagus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita baca itu ya setelah baca bismillah. Setelah itu kita membaca salawat. Kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terserah sirah atau redaksi salawat yang mana.
yang Anda mau baca. Yang penting jangan baca satu Dalailul Khairat. Dalailul Khairat bisa 2 jam barangkali Anda baca salawat, sudah capek kasihan orang pegang kaki tangannya sakit, baru selesai. Yang ringkas saja ya, untuk syaratnya. Kemudian doa ketika menyembelih kurban. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa lebih afdal kalau yang menyembelih adalah kita sendiri yang berkurban. Tapi kalau diwakili, maka orang yang menyembelih yang membacakan dia doa. Paling tidak minimal doanya adalah Allahumma minka wa ilaika. Kalau kita sendiri yang menyembelih, taqabbal minni, terima dariku. Allahumma minka, ya Allah ini adalah milikku. Wa ilaika, aku tujukan kepadamu, taqabbal minni, terimalah dariku. Kalau orang lain yang kita potongkan, Allahumma hadza minka, atau langsung Allahumma minka wa ilaika taqabbal min Ustaz Feki, taqabbal min siapa saja, taqabbal min fulan, taqabbal min fulan. Kalau dia kelompok yang mau dipotong sapi 7 orang, sebenarnya begini, jangan terlalu kaku dalam memahami niat, ya, atau dalam memahami penyebutan dalam doa nanti. Ada orang setor nama, disebutlah itu Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Terlalu panjang nama dia kasih, 1 orang per 1 orang. Ternyata 7 orang itu panjang semua, lama orang. Apakah boleh langsung kita taqabbal, terimalah dari mereka semua yang berkurban ini? Boleh. Jangan terlalu kaku, yang harus disebut satu Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Insya Allah sudah sampai semuanya. Yang penting tadi semua yang berkurban semuanya niat masing-masing. Ya, ini hanya urusan tukang sembelih ini barang. Oke. Yang berikutnya, bagaimana posisi hewan ketika dikurbankan, ketika disembelih? Posisi hewan itu, dan ini juga nanti berlaku untuk semua sembelihannya. Afdalnya, saya bicara afdalnya ini. Posisi yang lebih afdal ketika mau sembelih kurban, sembelih akikah, potong ayam, mau di pesta, sapi menghadap kiblat. Menghadap kiblat bagaimana maksudnya? Yang ditidurkan adalah perutnya sebelah kiri yang ada di tanah. Perut sebelah kiri menghadap tanah. Otomatis kepalanya di mana? Hah? Otomatis kepalanya di selatan, kakinya di utara. Ini posisi paling bagus dalam menyembelih. Ya? Ingat baik-baik ya. Jadi Ustaz Anto kalau nanti potong ayam di Masamba atau potong ayam di Malakosa, kasih begitu posisinya. Jangan orang bilang, oh Ustaz bilang menghadap kiblat, berarti kayak orang sembahyang. Kayak kasih berdiri dia begini menghadap kiblat ayam. Bukan begitu maksudnya menghadap kiblat. Ya, dimiringkan ke arah kiblat, perut kirinya di bawah, kepalanya di sana, kakinya di sana, miringkan dia ke sana. Oke? Paham ya? Insyaallah jadi tukang sembelih. Baik. Ya Allah ya. Tunggu ya. Jadi sampai sini dipahami ya. Ini sudah sampai di proses. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang masalah membagikan distribusi kurban. Mulai ke kita makan sendiri sepertiga lagi diberikan ke tetangga, kerabat boleh walaupun dia kaya, dan sepertiga terakhir ke orang miskin. Tapi kalau dia adalah kurban wajib jangan dimakan sendiri, semua kasih ke fakir miskin. Baik. Yang berikutnya ketika menyembelih 2 saluran harus putus.
ketika menyembelih dua saluran harus putus, saluran nafas dan saluran makan. Saya ulangi sekali lagi, pertegas apa yang sudah kita bahas kemarin setelah ditanyakan oleh Ustaz Manan kemarin. Orang yang menyembelih hanya karena tidak sabar, ingin cepat putus nyawanya, menambah dengan satu kali tusukan di luar dari sembelihan di luar dari potongan tadi, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Tunggulah setelah putus tali saluran makanan, saluran nafas, pasti mati. Hanya sabar saja. Jangan tambahkan dengan potongan lain yang tidak disertai dengan doa. Bisa-bisa jatuhnya yang kita makan tidak sah kurbannya, juga yang kita makan itu tidak boleh, ia berstatus sebagai ini yang mau dimakan orang ini. Berikutnya, bolehkah wanita menyembelih sendiri? Dalam mazhab Syafi'i boleh kalau dia kuat diet darah, tahu pegang parang, boleh. Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah pernah melakukan atau pernah menyembelih kurbannya sendiri. Yang terakhir, dan ini paling banyak ditanyakan, mengenai upah kepada orang yang melaksanakan proses pemotongan. Walaupun kita sudah sempat singgung-singgung sebelumnya, tidak boleh atau haram hukumnya mengupah orang dengan menggunakan daging kurban ataupun dengan menggunakan dibayar dengan kulit atau kepala atau apapun bagian dari hewan kurban supaya menghemat. Kasih itu saja bagiannya, itu nanti sudah kamu orang punya gaji, sudah kamu orang punya upah, ongkos sembelihan sudah, itu sudah belum rapi baiknya. Nah cukupmu itu, tidak boleh, haram hukum, tidak boleh. Makanya saya selalu ingatkan, kalau ada yang buat kelompok untuk patungan kurban, umpama 7 orang, 1 orang kumpul 2 juta, pas dapat sapi 14 juta, maka si 7 orang yang berkongsi ini tolong keluarkan lagi uang untuk membayar upah tukang potong. Jangan nanti karena ini pas-pas doyan lebih nudoi dong deki kamu bagiara lagi ke iya. Itu mungkin tidak boleh. Jadi kalau umpama 2 juta 1 orang, kasih lebih 2 juta 100. 100-nya untuk apa? Untuk tukang potong. Atau masih ada dan lain-lainnya. Lain-lainnya itu masih banyak. Apa itu? Beli kantongan. Tuh, kresek. Kantong plastik untuk bagi-bagi daging. Ini masih banyak biaya tak terduga biasanya. Jadi dilebihkan. Sekali lagi intinya, jangan gunakan daging kurban atau sisa-sisanya, baik itu berupa kulit, kepala, tanduk, ekor, kakinya yang tidak dimasak lagi untuk dijadikan upah sembelihan, itu tidak boleh. Oke, sampai sini jelas. Mudah-mudahan masih ada yang belum terbahas di sini. Mungkin pernah terjadi di kita, silakan kita diskusikan bersama, baik itu mungkin ada yang dari live Facebook, mungkin ada yang bertanya, ataupun kita yang ada di Masjid Miftahul Ulum. Sekian untuk sementara, saya kembalikan ke Ketua Majelis. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan tadi yang memaparkan tentang kurban partia ini. Saya pikir tadi sudah dijelaskan secara jelas olehnya. Walaupun kita terkadang menjelaskan secara jelas, selalu ada yang kadang ingin kita ketahui atau mungkin ingin kita pertanyakan dari hal-hal yang disampaikan. Olehnya kepada seluruh jemaah maupun yang lagi mengikuti live streaming online ya, mudah-mudahan ada bisa ditanya pada malam hari ini. Ustaz Fadil, saya persilakan. Fadal ya Ustaz. Langsung saja Ustaz.
saya ini waktu kecil belum diakikah. Nanti saya punya kemampuan untuk mengakikah itu berpas-pasan juga dengan hari raya kurban. Apakah saya harus kurban dulu atau saya akikah dulu atau saya gandeng dulu, Ustaz? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, sah tidak hukumnya apabila saya beli kambing untuk kurban, kemudian saya niatkan itu kambing tersebut buat Ustadz Anas, tapi Ustadz tidak tahu. Yang saya niatkan itu dia tidak tahu bahwa kambing itu buat dia. Yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan upah daging kurban yang Ustadz jelaskan tadi. Kalau itu terjadi, apakah kurbannya masih sah, Ustaz? Maksudnya saya gaji itu algojo itu tukang jagal itu. Saya gaji dengan daging kurban tadi. Kalau itu saya lakukan, Ustaz, apakah saya masih terhitung berkurban atau bagaimana? Sekian, Ustaz. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz Anto. Pertama, tadi kan katakan boleh ini. Bagaimana ketika perempuan ini pas haid atau laki-lakinya ini belum mandi wajib? Misal kan, boleh. Mandi junub baru boleh membeli. Kebiasaan sebuah bisa tidak? Seorang perempuan itu mengambil uang di bank untuk membeli hewan kurban itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan online ada di live streaming. Yang pertama dari Zulkifli Ali, penyimak setia, memang murid kita alumni dari Madinah Zulkifli yang berada di Manado, berasal dari luar. Ahlan wa sahlan pada Ustaz Zulkifli dan menjadi ustaz besar di Jawa Manado. Ustaz, bagaimana jika kita berkurban? Ini pertanyaan. Saya berkurban atau kita dengan melalui perantara panitia, artinya kita sudah siapkan uang misalnya 2 juta atau 3 juta per orang. Lalu ternyata sapi yang dibeli oleh panitia banyak cacatnya yang tidak sesuai hukum yang berlaku syariat. Tapi uang sudah ke sana, kemudian kita bahkan mungkin tidak sempat hadir di situ. Tapi sudah kita percayakan ke panitia, ternyata ada cacatnya yang tidak sesuai hukum. Apakah saya berkurban itu tetap sah atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan pertama. Sampai tidak kurban atau tidak? Yang berikutnya, bagaimana hukumnya ini sudah sering semuanya dijawab juga, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. Mengenai kulit sapi ataupun kulit kambing nanti yang telah disembelih untuk kurban, apakah boleh diberikan kepada si pemilik kurban? Yang kedua, boleh untuk si penjaga atau tokoh samarit, ataukah juga apa hukumnya apabila kulit tersebut hanya dijual oleh panitia kurban? Dan bagaimana juga hukumnya? Atau juga hanya diberikan kepada anak-anak muda untuk dimakan-makan, kata dia contoh sebagai pantolan. Sampai tambah di sini dalam kurban tol. Apakah kita yang menyumbangkan hewan kurban tersebut mendapatkan dosa atau tidak, ya Ustaz? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Mungkin masih ada yang di masjid ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postur kata Ustaz. Jadi begini Ustaz. Ada pertanyaan ya Ustaz. Kemarin saya sempat menonton berita tentang penetapan 1 Zulhijjah. Penetapan saya sempat menonton sidang isbat yang kemarin. Di sini ada beberapa versi. Dari sebelah itu 1 Zulhijjah itu sudah jatuh tadi mereka. Katakanlah Muhammadiyah. Mereka tadi menetapkan 1 Zulhijjah tadi tanggal 1 tadi hari Kamis tadi itu sudah. Jadi malam ini malam kedua malam ini. Tetapi mayoritas sesuai pelaporan kemarin hasil sidang kemarin
80 titik itu belum melihat apa yang terjadi kemarin itu, apakah hilal dan sebagainya itu, maka mereka menetapkan 1 Zulhijjah itu tepat pada hari Jumat. Hanya yang sebab. Pertanyaannya, apakah memang nanti kalau sekiranya kita puasa ini, bagaimana puasa Arafahnya nanti? Bagaimana untuk menetapkan puasa Arafah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan hewan kurban atau sapi yang betul-betul apa istilahnya kalau nakal sekali apa sih? Yang liar atau katakanlah sapi bali. Coba-coba bantai sapi bali. Apalagi sementara baru ditangkap, tiba-tiba langsung diikat. Nah, itu butuh keahlian khusus untuk menangkap, apalagi untuk menyembelih. Kalau toh hewan ini tidak bisa atau dengan cara apapun dan sebagainya, apakah boleh cara untuk mematikan atau proses untuk korban ini dengan cara menompaknya atau mungkin dijepit dengan benda-benda yang keras selain dengan cara memotong tadi Ustaz? Apakah boleh dengan cara alternatif yang lain? Dua itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz pertama. Maaf, sebelum dulu Ustaz, terkait dengan pertanyaannya Ustaz Mana. Ini kan kita dengan kelompok lain dalam penentuan 1 Zulhijjah itu berbeda Ustaz. Umpama saya berkurban dengan yang mana panitianya itu ada dari kelompok Muhammadiyah Ustaz. Sedangkan dalam kita ini 10 Zulhijjah umpama jatuh hari Ahad. Tapi mereka itu sudah jatuh hari Sabtu. Setelah itu langsung mereka potong hari Sabtu hewan kurban saya Ustaz. Bagaimana kira-kira itu Ustaz? Apakah sah tidak saya berkurban? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sudah ya, dijawab dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Kalau komio-komio yang bertanya ini semua ada di zamannya para imam madhab. Komio ini masuk kategori Imam Hanafi Pro. Kenapa? Mampu mencari kasus yang belum terjadi. Kalau Imam Malik itu karakteristiknya nanti menjawab kalau terjadi, kalau belum terjadi tidak jawab. Jadi kalau Imam Hanafi yang terjadi 100 tahun ke depan dia sudah tahu hukumnya bagaimana. Terima kasih, dan itu memang banyak terjadi walaupun tidak sering, kasuistis ya. Kita berawal bicarakan masalah 1 Dzulhijjahnya ini dulu. Pada intinya yang kita ikuti adalah pemerintah, dan pemerintah pasti akan memilih mayoritas, bukan hanya karena memilih mana organisasi ini, mana organisasi ini. Gusmen tidak akan begitu, dia akan melihat atas nama Kementerian Agama, maka jika Kementerian Agama yang kita ikuti, pemerintah yang kita ikuti, itulah yang benar. Ya, terlepas nanti ternyata kelompok lain mengatakan, oh tidak, kami hari ini sudah 2 Zulhijjah, kita baru 1 Zulhijjah. Silakan dalam keyakinan Anda, tapi dalam aturan kita bernegara, beragama ini yang kita ikuti adalah pemerintah yang sah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Falakiyah, ya. Dan jelas apa yang mereka lakukan juga bukan kaleng-kaleng, apalagi ini 80% mengatakan sudah lihat, maka baru jatuhnya 1 Zulhijjah malam ini. Oke, itu yang kita. Nah, ternyata Ustaz Fadil kurbannya sudah terlanjur, panitianya adalah panitia yang tidak ikut pemerintah. Dia malam ini sudah 2 Zulhijjah. Jelas mereka akan potong nanti ketika bagi kita masih 9 Zulhijjah, bagi mereka sudah 10 Zulhijjah. Yang pertama, bagaimana statusnya? Pertama, kalau masih bisa ditarik, silakan ditarik. Tapi kalau tidak, karena itu kelompok 7 orang, hanya Ustaz Fadil sendiri, pemerintah 6 orang tidak, mereka mau bersikeras potongnya di 10 Zulhijjah versi mereka. Kalau masih bisa diberitahu, karena kita berbeda, kan masih ada hari tasyrik,
Komi potonglah di 11 Dzulhijjah versi Komiu, versi saya 10 Dzulhijjah supaya aman. Tapi kalau toh mereka tetap paksa, ya sudah, bismillah dalam pikiran mereka, insya Allah Anda juga tetap terbawa di sini, tidak ada masalah ya. Insya Allah tetap terbawa. Cuma kalau bisa dipaskan ini supaya inilah namanya toleransi dalam berbeda pendapat. Nah, toleransi dalam berbeda pendapat. Jangan ngotot. Syukur kita dikasih waktu 3 hari, bukan 1 hari. Ya. Alhamdulillah. Tadi kalau toh ternyata seperti itu, apakah sah tetap Ustaz Fadil tetap terhitung kurban? Insya Allah sah. Ya. Karena kalau kita tidak bilang tidak sah, yang lain berarti tidak sah juga. Yang tidak ikut pemerintah tidak sah, mereka itu dalam keyakinan mereka. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, keyakinan itulah yang akan menentukan sah atau tidaknya. Apa namanya? Menjual kulit kurban, kulit hewan sembelihan, apakah boleh? Kulit itu tidak boleh diperjualbelikan oleh orang yang berkurban dan tukang potong. Ternyata nanti setelah potong sapi, setelah disisik, lewat orang miskin. Tapi Pak, siapa tahu Komiu mau ini ambil kulitnya. Tidak ada yang ambil, tidak ada yang ambil. Oh, untuk saya saja dia ambil itu kulit sebagai sedekah, dia tidak bayar. Kita kasih begitu saja hadiah untuk si miskin atau siapapun dia. Ternyata setelah itu dia jual, apakah boleh? Boleh, karena itu sudah selesai. Bukan dari kita sebagai pengkorban atau orang yang panitia kurban. Boleh begitu ya? Dipahami ya? Jadi boleh dijual, tapi bukan atas nama kita. Kita kasih saja ke orang hadiah, beri cuma-cuma. Terserah dia mau pakai tidur, dia mau jual, dia mau apa, terserah dia. Yang penting sudah berpindah tangan dari kita ya. Oke. Yang berikutnya tadi dari Ustaz siapa tadi? Zulkifli dari mana? Ternyata terlalu percaya dengan panitia. Wah, panitia tidak tahu hukum. Nah, makanya kita ngaji ini. Makanya kita ngaji perlu dan penting, terutama bagi panitia. Ternyata panitianya tidak tahu. Sapinya tidak sesuai. Bagaimana dengan status kita? Kita yang sudah terlanjur di situ. Jelas kalau sudah hewannya tidak sesuai, kita punya juga tidak akan ikut sah. Kita ikut-ikutan tidak sah. Ikutan tidak sah. Makanya obat dari kebodohan adalah bertanya plus ngaji. Ya, ikuti majelis-majelis supaya bisa tahu. Karena yang korban, yang jadi korban nanti adalah orang yang tahu. Anda jadi panitia tidak tahu hukum, kasihan orang yang sudah niatnya korban, terkorbankan gara-gara Anda. Ya, karena ketidaktahuannya. Yang jelas kita yang berkorban tidak sah. Yang salah siapa? Bukan kita, yang salah adalah si panitia. Karena ditanyakan kurban kita ya, tidak sah. Oke. Yang berikutnya tadi dari Ustadz Ando, belum junub mau potong. Junub syai' wa udhiyah syai'un akhar. Urusan mandi junub, urusan di laut. Urusan bawa potong, urusan di darat. Jangan bawa urusan di laut di darat. Artinya sah saja, tidak ada urusan, tidak ada syaratnya orang yang menyembelih harus sudah mandi junub. Oke, ya, baik, boleh. Cuma satu pertanyaan soal tadi. Uang di bank dipakai kurban, ambil uang di bank, karena ada jaminan. Berarti kita bayar itu bang, walaupun nanti ada kelebihan, tetap sah, tidak ada masalah. Itu bunganya 15% untuk kembali rugi kita, tidak apa-apa lah. Tapi yang jelas kalau untuk pertanyaannya, hewan kurbannya tetap sah, kan ada jaminan. Ternyata Anda tidak bayar bank, ya disita jaminan Anda, kecuali SK.
Setelah yang punya pertanyaan pertama tadi, akikah. Nah ini unik. Akikah belum sempat akikah. Ternyata tanya orang tua, Pak, Ma, dulu saya sudah di akikah, minta maaf belum sempat. Nah, saya ada rezeki ini. Tanggal 9 insya Allah keluar saya punya uang 9 Zulhijjah. Ketika keluar uangnya beli kambing, masuk waktu untuk berkurban. Dilema, saya kurban dulu, akikah dulu, atau termasuk dua-duanya bisa. Dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Saya sebutkan secara rinci. Yang pertama pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam mazhab Syafi'i ada dua ulama besar namanya Ibnu Hajar ya. Beda nanti Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lanya itu pakai tasdid, kamu penyebutan yang sesuai ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuma karena kita lihat di Indonesia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini mengemukakan bahwa tidak sah kurban Anda kalau Anda belum akikah. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, jangan dulu kurban kalau akikah. Artinya kalau mau ambil pendapat Ibnu Hajar, kambing itu niatkan akikah, Anda belum boleh untuk akikah. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, boleh dua-duanya langsung tabawa sekaligus. Pendapat siapa? Pendapat Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli ini ulama Syafi'i. Jadi itu tadi ya. Kalau Al-Haytami tidak sah kalau belum akikah didahulukan. Tapi kalau Imam Ar-Ramli boleh dan terbawa dua-duanya. Anda mau ikut pendapat siapa? Silakan. Tapi kalau mau ikut pendapat saya juga boleh. Akikah saja dulu, ada rezeki lagi, baru kemudian tahun berikutnya berkurban. Tidak usah bawa dua-dua dulu. Nanti kita terlalu mempersingkat ibadah. Masih ada rezeki, tambah lagi. Tahun depan kurban lagi, tahun depan kurban lagi. Insya Allah banyak rezeki. Itu salah satu dari rahasia berkurban itu. Insya Allah orang yang berkurban itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berpikir kita mengeluarkannya itu tambah miskin. Tidak. Kali-kalian Allah dalam hal ekonomi, dalam hal rezeki bukan begitu. Anda keluarkan banyak, Anda dapat banyak. Keluarkan banyak, dapat banyak. Anda ringan tangan, semakin sering bantu orang, orang juga akan sering bantu Anda. Wah, rezeki kita juga insya Allah akan mudah. Bukan dari situ jalurnya, dari jalur yang lain ditutup, keran yang lain terbuka. Seperti itu para ulama kita menjelaskan. Jadi walaupun ini ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah, tapi kalau ada kelebihan rezeki, mari kita berkorban. Ada lagi Ustaz? Ada. Ini sedikit. Nah ini dari Mewatahi Pandai. Ini pertanyaannya sebenarnya tidak perlu dijawab karena saya pikir dia paham. Jadi Muhammad Nurlah kawan, yang Mujahid. Sebenarnya kami sudah paham ini, bahwa tidak ada kurban ayam. Mau 500 juta triliun yang dipotong tidak dihitung. Saya pikir tidak perlu diatur ya, karena sudah sering disampaikan dari minggu kemarin juga itu sama dengan logika itu. Masalahnya antri di Balong Poima sampai Manu, seakan-akan itu jadikan korban alasan tidak mampu beli sapi dan kambing. Kalau belum mampu beli sapi, beli kambing, tapi tetap mau beribadah, ibadah banyak. Mau sedekah saja. Anda potong ayam untuk sedekah, kasih makan orang, itu sedekah juga. Potong ayam, sedekah, bagi-bagikan ke tetangga. Saya senang walaupun saya tidak berkurban, saya mau bersedekah dengan ayam. Alhamdulillah, diterima insya Allah. Jangan ayam, rombo juga bisa, tidak apa-apa. Jadi yang bisa itu hanya unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba atau biri-biri. Tapi ada satu jenis sebangsa kambing tapi tidak bisa dijadikan kurban. Kalomba. Kalau menjadi kurban,
bukan dia di korban, kita yang korban. Satu yang tertinggal tadi pertanyaan satu kan? Bagaimana umpama saya kurban Ustaz, atau saya termasuk tukang jaga, kemudian kita dibagikan daging itu, bagaimana statusnya yang bak kurban ini? Apakah masih sah Iya. kurbannya atau gimana? Baik. Ternyata terjadi pelanggaran setelah penyembelihan. Siapa yang salah? Apakah itu berpengaruh pada sah atau tidaknya kurbannya? Kurban tetap sah. Tapi yang melakukan kesalahan setelah itu yang berdosa. Anda jual setelah itu kulitnya, atau Anda jadikan upah dari daging bagian itu, maka itu kesalahan dari orang yang membelikan, dia berdosa. Tapi tidak mempengaruhi sah atau tidaknya kurban. Satu lagi saya tambahkan, mungkin tidak ditanyakan karena ini jadi semacam mitos, bukan mitos ya, karena memang ada juga dalilnya. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Apakah itu betul? Ada pendapat yang mengambil itu, dan memang riwayat itu ada, tapi menurut mayoritas ulama hukum itu sudah dinasakh, sudah dihapus. Hukumnya memang sebelumnya ada, tapi kemudian sudah dihapus. Artinya Anda mau simpan 1 bulan, 2 bulan, ternyata Anda mau nanti makan Idul Adha berikutnya, tidak apa-apa kalau masih bagus. Tapi jelas sudah lain rasanya, sudah tidak, bukan daging lahmun tori. Memang tidak apa-apa, tapi semakin segar daging itu, yang dalam bahasa disebut lahmun tori, dan dalam hadis disebut lahmun tori, semakin cepat berarti lebih bagus, ya. Kalau masih gemetar-gemetar begini, urat-uratnya itu daging langsung masuk, enak sekali. Apalagi kalau domba, baik, satu domba. Yang paling terakhir, Iya, silakan. jadi mengenai waktu pelaksanaan Idul Adha, karena banyak orang masih mengikuti waktu di Mekah sudah Arafah, sudah wukuf di Arafah. Nah itu jelaskan dulu. Baik, sampai itu, Pak. Oke, ada 2 lagi yang tersisa ya.